Baik semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Farul Rozi Insani dari kelas ML1D. Saya di sini dari kelompok 1. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana rakyat dan juga pemerintahannya itu memiliki kekuasaan politik secara langsung melalui perwakilan yang dipilih. Contoh dari contoh dari demokrasi ini seperti saat pemilihan ketua kelas yang dimana kita semua itu pasti akan dimintai suaranya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di kelas. Boleh minta waktu sebentar nggak mas? Boleh. Kami dari kelompok satu, dari kelompok demokrasi mas. Yes, betul banget. Perkenalkan nama saya Reza dari Perwira. Saya Fabius Nusilo. Dan Jangan. ini saya narasumbernya. Nah, Muhammad Izatul Mukmin. boleh. Dari jurusan apa nih? Jurusan MLI ya? Wah, Boleh, boleh. Apa nih? Kelas B. Boleh lah. Minta waktu sebentar ya mas ya. Boleh. Boleh. Ini saya ingin menanyakan seputar demokrasi. Kenapa? Oh ya, kan demokrasi itu berjalan di negara kita nih. Ya. Terus, apakah demokrasi di negara kita ini benar-benar menjamin keadilan sosial dari segi ekonomi, politik, dan sosial? Kalau misalkan dalam segi ekonomi, menurut saya masih belum. Kayak terutama di bagian masih ada kayak kelas-kelas masih ada kesenjangan ekonomi. Kayak sosial juga tuh. Ya. Kalau yang kalau segi sosialnya siapa tuh? Mungkin masih ada hambatan dalam ini dalam pengenalan suku masing-masing gitu. Ya, pengenalan suku masing-masing. Masih adanya ini Iya, ya, rasisme ya, ya. rasisme. Ya. Ya. Kayak ini di sekarang di Jawa kan kemarin banyak diskriminasi lah. Iya, Ya, ada banyak diskriminasinya. ya soal sosial. Soal dari politik gimana? Politik, apalagi lagi rame banget yang dibincangkan di internet kan itu ada tuh yang penjual efek. Oh ya punya FT ya. Ya kan yang dari apa tuh yang bukan yang ya Gus Miftahnya kan itu ada sambut paudi sama pemerintah. Iya. Nah, di segi politik Indonesia itu masih kurang, masih kayak krisis identitas tidak ada toleransi ya. Iya. Apalagi itu orang tua yang kita tahu. Masih banyak yang dominan sama orang tua. Ya. Terus mas gimana sih cara menanggulanginya agar pemerintah dapat? Maksudnya itu kan menjadi tantangan dong bagi pemerintah. Bagaimana nih supaya saya dapat kepercayaan dari masyarakat? Ya, bisa terwujud di mana demokrasi yang sempurna gitu ya. Paling mulai dari ini dulu apa namanya dasar-dasar negaranya dulu yang direvisi menurut saya. Ya. Pemerintah juga harus berinteraksi dengan masyarakat ya agar masyarakat lebih percaya kepada pemerintah. Iya. Satu pertanyaan saja. Ini kan kita kan udah demokrasi negara kita nih. Terus apakah di negara ini di negara Indonesia tercinta ini kebebasan pendapat dalam demokrasi itu dihormati? Untuk di beberapa situasi iya. Kalau Dihormati. misalkan ada beberapa kasus yang jadi timbul kayak lempar kursi gitu, Oh ya. yang kayak gitu masih ada. Tapi ya bisa dibilang ya gimana ininya situasi yang terjadi di situ. Demokrasi sosial di Indonesia sudah adil atau belum? Kan kita tahu banyak ya demo-demo mahasiswa kepada pemerintah, terus mahasiswa dipukuli lah, yang di nanti gimana sih? Ya kalau menurut saya udah jelas demokrasi di Indonesia itu masih kurang diterapkan ya. Masih banyak banget yang harus dikoreksi apalagi di bagian penerapan di masyarakat itu. Terus pemerintahnya juga. Demokrasi itu di Indonesia itu masih kurang. Jadi negara pemerintah dan adil agar masyarakat dapat menjadi pemerintah sendiri. Ini saja apakah sudah? Sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Cukup Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bolehkah meminta waktunya sebentar nih? Boleh. Perkenalkan nama saya Dani Distara dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Reti Alia Fitri dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Nopaldi Satria dari Prodi MPI 1B. Kali ini saya ingin bertanya tentang demokrasi. Yang pertama itu ada apa pilar utama demokrasi? Pilar utama demokrasi yaitu sebuah trikal atau politik yang mempunyai contoh
yaitu Mahkamah Konstitusi, terus Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Oke. Terus berarti itu contoh-contoh dari eksekutif, yudikatif ke legislatif ya? Tadi Iya. itu Mahkamah Agung. Terus cara masyarakat peran aktif dalam demokrasi itu kayak gimana menurut Mas? Menurut saya cara berperan aktif itu kita sebagai mahasiswa harus turun tangan untuk mengikuti kegiatan. Seperti contohnya kegiatan organisasi. Nah, kita harus aktif untuk berperan penting dalam organisasi itu sendiri. Oke. Contohnya ikut organisasi dan lain sebagainya. Gitu, menurut Mas. Iya, Terus contoh lain demokrasi itu kan kita bisa apalagi untuk masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun kita bisa memilih pilihan ketua atau presiden kita. Sebelumnya Mas sudah pernah berumur presiden atau pemilihan sebelumnya? sudah. Sudah. Terus menurut Mas pendapat Mas itu gimana? Tentang apa namanya pilihan-pilihan Mas apakah bisa memegang kekuasaan negara lebih baik lagi atau enggak? Sebenarnya kalau untuk kedepannya itu sudah cukup bagus untuk memegang kekuasaan negara itu sendiri, asalkan kita sebagai